Assalamualaikum Kakak Cing. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Puang? Saya ini mau tanya gini, bagaimana peta politik sekarang ini? Hei, Seru-seru saya lihat. Ini. seru. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Wapemret Iya. terkait pelantikan Paula. Sekaligus besok pelantikannya Pak Iyas Iya. sebagai kader Demokrat kembali ke rumah lama. Hashtag yang beredar di internal partai Golkar. Iya. Nah, yang menarik juga ternyata ini ada wawancaranya dengan Pak Topan Pawe. Iya. Pak Iyas sebelumnya sudah ketemu dengan Pak Topan Pawe dan membahas masa depannya. Jadi Pak Topan Pawe membahaskan bahwa memang sudah lama Pak Iyas sudah menjalin komunikasi dengan elit-elit Golkar. Iya. Kemudian terakhir ada fotonya beredar Pak Iyas ketemu dengan Pak Nurdin dan hinggalah besok di halal relawan Airlangga Hartarto Iya. akan sekaligus juga diresmikan Pak Iyas sebagai kader Golkar. Nah, di sisi lain besok ini Pak TP juga sudah menyampaikan bahwa ini kan ada kerja-kerja dari partai Golkar Sulsel yang dikomandoi oleh Pak Topan Pawe, kemudian kerja relawan Iya. yang dikomandoi oleh Pak Nurdin Halid. Iya. Nah, apakah ini sejalan atau saling beririsan? Iya. Nah, Pak Topan Pawe menganggap bahwa semua bekerja untuk Airlangga Hartarto demi Pilpres 2004 sekaligus pemilu. Jadi tidak ada yang sama-sama bersaing dalam beririsan ya, tapi sama-sama bagaimana cara memenangkan Airlangga Hartarto dan Golkar katanya. Iya. Nah, selain itu Pak Erwin Aksa, Iya. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan, juga sudah menyambut baik tadi bagaimana kedatangannya Pak Iyas. Tapi Pak Erwin sudah mengkonfirmasi besok tidak akan datang di sini karena ada berjasa luar negeri. Kemudian di sisi lain ada pemilik atau pemenang 4 daerah di Sulawesi Selatan pada pemilu 2019 lalu, Partai Persatuan Pembangunan. Iya. Jadi wakil ketuanya ini Pak Amir Uskara bersama dengan Ketua DPW Iman Pawosan sekaligus anaknya. Sementara roadshow ke daerah-daerah untuk mengajak para tokoh-tokoh daerah bergabung ke P3. Jadi P3 pun tidak bisa juga dianggap remeh saat ini karena dia sudah memenangi kemarin 4 daerah di pemilu 2019. Iya. Jadi saya lihat Pak Amir Uskara ini slow but sure. Pelan tapi yakin. Bayangkan Tuang, P3 ini mengalahkan Golkar di Goa. Sepanjang sejarah itu Golkar tidak bisa dikalahkan di Goa. Tapi P3 kemarin kalahkan setelah ada konflik internal antara Pak Nurdin Halid dengan kelompoknya Pak Sarul ya, sehingga terjadilah itu. Kemudian di Bantaing juga selama ini Bantaing itu miliknya PKS sekali dan Golkar P3 juga. Di Bulukumba selama ini yang menjadi basis dari Golkar P3 juga. Nah, jadi kemudian di Luwu basisnya juga Golkar P3 juga. Nah, jadi ini menarik. Bagaimana perjalanannya Pak Amir ini untuk merekrut orang-orang untuk bertarung di level DPRD, DPRD Sulsel dan DPRD Kabupaten Kota. Silakan baca di Tribun Timur besok. Jadi selain beberapa 3 partai pemenang itu, kita juga fokus ke partai-partai menengah sekaligus Islam. Kemudian ada juga kabar dari PAN Ashabul Kahfi tadi sudah menceritakan bagaimana kedekatannya dengan Buya Shafi'i Ma'arif.
Iya, yang baru-baru meninggal hari Jumat kemarin. betul. Dan kita turut berduka karena salah satu tokoh atau guru bangsa Indonesia meninggal dunia. Dari ceritanya itu Pak Safi Ma'arif itu adalah teman dari Kiai Haji Jamaluddin Amin, Iya, bapaknya beliau. bapaknya beliau. Jadi memang sama-sama waktu Pak Jamaluddin Amin mau mendirikan Unismur Iya. tahun 90-an ya, itu ada diskusi dengan Pak Buya Safi Ma'arif. Jadi ada jejak-jejaknya juga pemikirannya Safi Ma'arif di pendirian kampus-kampus milik Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Jadi memang untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan itu semacam filosofinya itu mesti kuat. Dan untuk menguatkan filosofi itu meski dibangun oleh orang-orang yang berpikiran jangka panjang, seperti Buya Safi Ma'arif dan di Sulsel Kiai Haji Jamaluddin Amin. Nah itu, kemudian ada lintas-lintas di gua lihat tadi ya, vaksin di Takalar, kemudian Rudianto Lallo, Ketua DPRD Makassar, menjadi wakil RMS Kepelatihan Nikmatullah. Wish. Nah itu ada lintas-lintas. Nampaknya Kak Rudi ini sudah dipromosi nih. Iya. Nah oke, itu di politik bagaimana baca selengkapnya di halaman 2 edisi akhir pekan. Kemudian di Shopin ada banyak tentunya diskon sampai 70% tadi furniture di Informa, salah satu toko furniture terkemuka di Kota Makassar. Iya. Kemudian ada Chess, salah satu penjahit jas terkemuka dari Jakarta membuka cabang di sini. Ini jasnya ini sering dipakai oleh Pak Mentan. Kemudian Ketua MPR. Iya. Wah, ini jas pejabat ini. Iya. Bagaimana ya? Kemudian ada juga diskon-diskon di TSM. Tadi saya mencatat ada sekitar 10 lebih tenan yang memberikan diskon terkini. Nah, itu saja Trimers untuk saya. Yes. Nanti selanjutnya disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan editorial lain. Dah. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.